teman-teman, sebelum kita memulai video kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kemudian kita berdoa Terima kasih untuk semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Konseling kelompok nanti tujuannya itu lebih ke mengatasi permasalahan yang terjadi. Masalah apa yang dibahas nanti dicarikan solusinya agar bisa terlepaskan dari masalah tersebut. Langkah kegiatan konseling kelompok itu ada empat langkah atau 4 tahap. Yang pertama tahap pembukaan atau tahap awal, yang kedua tahap peralihan atau tahap transisi, yang ketiga tahap inti atau tahap kegiatan, dan yang keempat tahap pengakhiran atau penutup. Ada berapa tadi? 4. Ada 4 ya. Tahap awal, tahap peralihan, transisi, tahap inti, dan pengakhiran. Ya, bagus. Nah, metode yang Ibu pakai pada kesempatan kali ini, Ibu akan menggunakan pendekatan behavior. Pendekatan behavior dengan teknik behavior kontrak atau kontrak perilaku. Nah, adapun asas-asasnya, tentu saja dalam layanan konseling kelompok ini harus ada asas yang harus kita patuhi atau yang harus ada dalam kegiatan itu. Nah, asas tersebut ada 4. Yang pertama asas kesukarelaan, yang kedua asas keterbukaan, asas yang ketiga kerahasiaan, dan yang keempat asas kenormatifan. Nah, ada banyak punya anak 5 semua istimewa. Anak pertama selalu bahagia, anak kedua dia rajin bekerja. Masalah untuk mengatasi atau mengentaskan permasalahan yang dialami oleh anggota kelompok. Nah, pendekatan yang Ibu pergunakan adalah pendekatan metode behavior dengan teknik kontrak perilaku. Ketika Ananda sudah diminta untuk menjelaskan atau mungkin berpendapat atau memberikan solusi, nah tugas Ananda juga berpendapat dan memberikan solusi. Tentu masuk ke tahap transisi atau tahap peralihan ya. Apakah Ananda sudah siap melaksanakan tugas-tugasnya? Sudah ya. Apakah ada yang ingin ditanya? Tadi tugas kalau sudah paham, nah apa tadi? Kira-kira tugas dan tanggung jawabnya apa? Tugas dan tanggung jawabnya adalah ya, mengemukakan pendapat, menghargai sesama anggota kelompok juga ya. Terus juga menyampaikan permasalahannya secara untuk masuk ke untuk kita masuk ke kegiatan konseling kelompok. Sudah siap semuanya? Sudah. Kalau sudah siap, ada kesepakatan yang harus kita sepakati bersama. Yang pertama terkait waktu. Nanti kita sepakati bersama waktu yang akan kita lakukan 45 Ibu akan menampilkan sebuah video, satu tayangan video yang nanti Ananda harus lihat. Ini berkaitan dengan masalah yang akan kita bahas ya. Siapa yang bermain game online? Ya, Dahir dan Mawar bermain game online di dalam Bondowoso harus dirawat di rumah sakit lantaran kecanduan bermain game online. Dua pelajar ini alami perubahan perilaku karena mereka tidak mau ke sekolah dan lebih banyak menyendiri dengan gadgetnya. Beli barang yang ada di dalam game. Oh, berarti bisa menimbul kelakuan yang mencuri. Jadi kayak untuk top up ya. Ya betul. Nah, ketika Ananda sudah tahu kira-kira berdampak dari video tersebut bahwa dampak game online itu sangat buruk ya. Sekarang coba Ananda analisis sesuai dengan teknik behavior ya. Ini ada antecedent atau pencetus perilakunya. Perilaku yang bermasalah tadi apa yang muncul, yang kemarin yang dilakukan oleh teman Ananda yang dari sama Mawar ya. Nah, perilakunya apa kemarin ketika di kelas pada saat jam kosong karena guru tidak ada, kemudian
dua siswa ini bermain, gunakan kesempatan itu bukan untuk belajar tugas, tapi malah digunakan untuk Bermain game. bermain game. Nah, itu yang bermasalah ya, pencetus perilakunya ya, antecedennya ya. Berikutnya, berapa lama? B-nya ya, behaviornya itu bagus karena dari sudah jujur, maksudnya bagus di jujurnya ya, bagus sudah jujur, bukan bagus perilakunya, tapi bagus karena sudah jujur, berarti sudah menyadari kesalahannya. Kira-kira apa yang mereka terima atau konsekuensi apa yang didapatkan oleh Dahir dan Mawar ketika dia berperilaku tersebut? Iya, silahkan. Tidak mendapatkan nilai. Ya, bagus. Tidak mendapatkan nilai karena tidak mengerjakan tugas. Ya, silakan Maulana. HP-nya atau gadgetnya bisa disita oleh siswaan dan bisa diambil kecuali orang tuanya dapat. Solusinya apa kira-kira? Untuk bisa agar teman Ananda ini, dua orang ini tidak berperilaku tersebut atau bisa mengatasinya, bagaimana? Silakan Maulana. Solusinya dengan cara kembali mengecek apa yang diberikan oleh guru atau guru mampir dan tidak masuk di hari itu untuk mengerjakannya. Contohnya tugas-tugas, catatan-catatan begitu. Ya, bagus. Nah, itu dari Maulana, menurut Maulana solusinya bisa mengecek lagi tugas-tugasnya. Kan sudah dikasih tugas ya, bagus. Harusnya dicek lagi, lebih ke introspeksi ya, diintrospeksi lagi, kan belum buat tugas kok sudah bermain gitu ya, maksudnya Maulana. Ya bagus, itu solusi dari Maulana untuk Maulana. Sekarang yang lain mungkin, ayo. Ya silakan Yasmin. Kedepannya mungkin tidak usah bawa HP lagi, atau mungkin jika rumahnya jauh dan harus menelpon orang tuanya saat pulang, dititipkan ke kesiswaan atau BK. Itu tidak perlu bawa HP di sekolah karena memang itu sudah aturannya ya. Nah, oke, baik, kalau misalnya rumahnya jauh terpaksa bawa HP, harus dititipkan, kan bisa, kan ada penitipan yang bisa tersedia untuk kontrak perilaku. Sedia. Coba sekarang ditulis dulu hal-hal apa saja yang akan Mawar dan Dahir lakukan sesuai dengan permasalahan Ananda. Jangan lupa untuk ditandatangani ya. Ini ditandatangani itu yang dikonseli di bagian tanda tangan di bawah. Oke, baik, sudah. Ditandatangani langsung. Dibaca dulu. Coba dibaca. Pada tanggal 12 September 2022 menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Tidak membawa HP ke sekolah atau dititipkan ke kesiswaan, menyadari adanya. Saya Mawar pada tanggal 14 September 2022 menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini, yaitu dengan tidak bermain game di dalam kelas pada saat jam kosong, tidak membawa HP di sekolah, melakukan kegiatan yang lebih positif seperti membaca buku, mengerjakan tugas yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, pada kesempatan pagi kali ini, Ibu akan memberikan layanan konseling kelompok terkait bagaimana cara mengatasi kecanduan game online menggunakan metode behavior, teknik kontrak. Kita simak bersama. WHO mendefinisikan kecanduan game online sebagai gangguan mental yang dimasukkan ke dalam International Classification of Disease. Hal ini ditandai dengan gangguan kontrol atas game online dengan meningkatnya prioritas yang diberikan kepada game online lebih banyak dari kegiatan yang lain. Perilaku tersebut terus dilakukan, padahal hal tersebut dapat memberikan konsekuensi negatif pada dirinya. Yang tidak terkontrol biasanya akan berperilaku over. Lingkungan seseorang tidak hanya terbatas dalam keluarga. Saat di sekolah, bermain dengan teman-teman itu juga dapat memicu perilaku seseorang. Artinya, meskipun seseorang tidak dikenalkan dan memiliki daya tahan tubuh yang lemah akibat kurangnya aktivitas fisik, kurang waktu tidur, dan sering terlambat makan. Sudah semua, demikian
adalah panggilan PPT. Apakah sudah dapat ke sana? Enggak. Tunggu. Ini LKPD-nya. Nanti buatlah kegiatan yang akan Ananda lakukan. Setelah ini Ananda akan melakukan apa? Ya, untuk mengatasi kecanduan game online. Nah, ini ya. Paham ya anak-anak ya? Paham. Oke, baik. Ibu, tuh AKPD. Ya, silahkan. Nanti linknya di-share di grup. Oh iya, baik. Nanti linknya akan di-share di grup biar Ananda bisa lebih mudah ya dalam membuat LKPD-nya. Apa tadi tugasnya? Mengatasi kecanduan game online. Apa tugasnya? Mengisi LKPD ya. LKPD yang sudah ada di Google Form. Nanti ditulis dengan rinci kegiatan-kegiatan Ananda. Apa yang Ananda dapatkan atau pemahaman baru apa yang sudah Ananda? Ya, silahkan. Dengan kita mengikuti kegiatan ini, kita juga tahu bagaimana cara mengendalikan kecanduan game online, bagaimana cara mengatasinya, dan juga solusi-solusi untuk kecanduan game online. Ya, tapi mengenal dampak buruk dari bermain gadget, terutama di sekolah. Nah, bagus. Dia perasaan Ananda setelah mengikuti kegiatan ini? Senang ya. Senang. Ada tambah pengalaman juga. Bagus. Tadi adalah tahapan ini. Sekarang kita masuk ke tahapan akhir atau tahap penutup pengakhiran ya. Pesan dari saya itu kami juga lebih tahu supaya untuk tidak membawa HP di sekolah, kecuali kalau guru mungkin hari itu menyuruh, tapi harus juga dititipkan ke siswa atau ke ruang BK. Kesannya begitu ya. Jadi kesannya lebih ke kita tahu apa yang dilakukan. Kesannya kegiatan ini bermanfaat ya untuk Anda semua ya. Jika merasa masih ada hal-hal yang ingin Ananda selesaikan atau ingin Ananda tuntaskan, misalnya bisa menghubungi ibu di ruang BK untuk kita membahas mencari solusi melalui kegiatan konseling individual. Itu tindak lanjutnya ya. Jadi kalau memang dirasa masih bermasalah, tidak masalah. Nanti setelah kegiatan ini bisa mengagendakan konseling individual dengan ibu. Terima kasih Ananda semua sudah mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Ibu akhiri kegiatan konseling kelompok kita. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Silakan Ananda isi, ibu tunggu 5 menit saja. Iya. Terima kasih ya. Terima kasih banyak untuk kehadirannya dan partisipasinya. Silakan Ananda kembali ke kelas.